Film dibuka dengan berfokus pada seorang kakek tua bernama Yong Tai. Seperti namanya, yang berarti muda. Kakek ini punya wajah yang bisa dibilang cukup muda. Hal itu dikarenakan si kakek sangat rajin menggunakan skincare hingga wajahnya glowing. Buat cewek-cewek, dilarang insecure ya. Yong Tai tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya. Sedangkan sang istri sudah lama meninggal. Karena Yong Tai bukanlah anak indie yang bisa menuangkan perasaan sepinya dalam bait puisi, Yong Tai pun memilih bekerja sebagai apoteker untuk menutupi kesedihannya. Meski begitu, saat bekerja, Yong Tai selalu tersenyum ramah pada semua pelanggan. Suatu hari saat tengah berjalan-jalan, Yong Tai terjatuh karena tersenggol oleh pria yang gak bertanggung jawab. Untungnya, seorang wanita muda cantik bernama Jin Hye datang menolongnya. Jin Hye bahkan membantu Yong Tai memasang resletingnya. Bukan, maksudnya memasang syalnya. Saat itulah Yong Tai merasa terpesona dan mengalami puber kedua atau ketiga atau entah yang keberapa. Karena hanya Tuhan dan Yong Tai saja yang tahu. Scene kemudian memperlihatkan Jin Hye yang sedang bersama kekasihnya. Keduanya sempat bercocok tanam sebentar sebelum akhirnya terlibat perselisihan. Dampaknya, hubungan keduanya pun kandas hingga membuat Jin Hye menangis bombay. Emang ya, mau enaknya aja nih si cowok. Esoknya karena menangis semalaman, Jin Hye pun sedikit terlambat datang ke tempat kerjanya. Jin Hye sendiri rupanya merupakan mbak-mbak SPG. Tapi berbeda dari mbak-mbak SPG yang biasanya pakai baju seksi dengan bedak berlapis-lapis, wajah Jin Hye justru terlihat natural. Ditambah lagi dirinya malah disuruh menggunakan kostum beruang. Duh, sayang juga nggak sih sebenarnya wanita secantik ini malah disuruh jadi beruang. Tapi bagus sih, itu menandakan kalau dalam film ini good looking bukanlah segalanya. Ketika jam istirahat, Jin Hye pergi membeli obat ke apotek milik Yong Tai. Karena merasa gerah, Jin Hye pun melepaskan kostumnya. Hal itu tentu membuat Yong Tai terkejut karena ia mengenali wanita yang sudah membuatnya merasa muda lagi. Sayangnya, saat itu Yong Tai nggak sempat ngobrol dengannya. Scene lalu berpindah pada Yong Tai yang tengah memeriksakan dirinya ke dokter. Disinilah terungkap kalau Yong Tai memiliki penyakit kronis yang membuat hidupnya nggak lama lagi. Tapi kesedihan Yong Tai nggak bertahan lama karena esoknya ia kembali bertemu dengan Jin Hye. Di sini Yong Tai masih terlihat kaku. Dan sebelum Jin Hye pulang, Yong Tai memberinya bonus OBH sirup. Karena belum puas bertemu dengan Jin Hye, akhirnya Yong Tai pun pergi ke tempat wanita itu bekerja. Dan ternyata jaraknya hanya 5 langkah. Seperti lagunya Mbak Lee Chowong. Yong Tai lalu memberikan bingkisan untuk Jin Hye tanpa banyak bicara. Ternyata Yong Tai adalah pria yang pantang menyerah. Hari-hari berikutnya, ia terus memberikan hadiah untuk Jin Hye hingga membuat wanita itu merasa bingung karena teman-temannya yang lain punya sugar daddy sedangkan ia malah sugar grandpa. Akhirnya Yong Tai memberanikan diri mengajak Jin Hye pergi ke warung kopi. Di sana, Jin Hye merasa sedikit malu karena berduaan bersama kakek-kakek. Sedangkan pengunjung yang lain berkencan bersama kekasih mereka yang sama-sama muda. Pada kesempatan itu, Yong Tai menyatakan perasaannya dan memberikan cincin kepada Jin Hye. Hal itu jelas membuat Jin Hye marah dan pergi meninggalkannya. 뭐라고 생각하세요? 할아버지랑 내가? Tapi walaupun sudah ditolak, Yong Tai masih sering memperhatikan Jin Hye dari apoteknya. Suatu hari, Yong Tai melihat Jin Hye yang sedang diganggu oleh preman pasar hingga membuatnya pingsan. Dengan cepat, Yong Tai pun membawa Jin Hye ke rumah sakit. Sejak saat itu, Jin Hye pun sadar kalau Yong Tai memang menyukai dirinya. Esoknya, Jin Hye yang telah sehat terlihat sudah kembali bekerja. Saat itu, Jin Hye mendapat telepon dari temannya. Sayangnya, kejadian itu dilihat oleh bosnya. Lelaki itu pun memarahi dan memukul Jin Hye karena dianggap gak profesional. Untungnya, Yong Tai segera menolongnya. Lama-kelamaan Jin Hye pun luluh dengan kebaikan Yong Tai. Kini ia juga menerima cincin yang diberikan oleh Yong Tai dan keduanya pun resmi menikah. Meski begitu, Jin Hye menolak memberikan tubuhnya pada Yong Tai. Dan gak seperti kakek Sugiono yang pasti langsung membabat habis gua para wanitanya, kakek Yong Tai yang baik hati ini memilih menuruti keputusan Jin Hye. Jin Hye lantas diperkenalkan dengan keluarga si kakek. Kedatangan Jin Hye jelas membuat para lelaki di rumah itu senang. Sementara si menantu dibuat makan hati setiap harinya.
Suatu hari, Jin Hee yang memang sudah sakit-sakitan kembali harus dirawat di rumah sakit. Saking khawatirnya, Yong Tae memohon-mohon pada sang dokter untuk menolong Jin Hee. Kejadian itu disaksikan oleh Jin Hee yang semakin yakin dengan ketulusan cinta Yong Tae. Jin Hee kini sudah lebih akrab dengan menantunya Yong Tae. Keduanya membeli make up dan cancut bersama. Usai berdandan dan mengenakan pakaian barunya, si menantu berhasil memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Setelah sekian lama, keduanya pun bercocok tanam. Selain itu, sejak kedatangan Jin Hee, sang cucu pun menjadi semakin giat belajar. Rupanya, Jin Hee telah membawa perubahan yang baik pada keluarga itu. Yong Tae pun senang dibuatnya. Hubungan Yong Tae dan Ji Hee juga menjadi semakin dekat. Bahkan kini, Jin Hee sudah bersedia tidur di kasur yang sama dengan Yong Tae. Keduanya akhirnya juga melakukan ritual malam pertama yang belum dilakukan sejak menikah. Sayangnya, tak lama kemudian, Yong Tae meninggal dunia. Ketika Jin Hee tengah membereskan barang-barangnya, ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Yong Tae. Intinya, dalam surat itu, Yong Tae berterima kasih pada Jin Hee yang bersedia menemaninya. Asli sih, scene ini cukup sedih. Makin sedih lagi karena Obigos gak ngerti apa aja yang diomongin si kakek di suratnya. Hehehe. Gara-gara subtitlenya rusak nih. Meski bersedih, akhirnya Jin Hee bisa move on juga. Apalagi, kini ia sudah memiliki keluarga yang menyayanginya. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, seperti film-film yang sudah Om Bigos bahas sebelumnya, film ini memiliki alur yang ringan. Tapi, berbeda dari seri yang Mother yang lainnya, seri yang ini terasa cukup emosional karena mengambil sudut pandang seorang kakek tua. Kesepian yang dialami si kakek bisa ikut tersampaikan ke penonton. Karakter si kakek ini juga hebat loh. Dia nggak hanya menginginkan wanita sebagai pemuas nafsu aja, melainkan si kakek ini terlihat benar-benar tulus ingin melindungi dan menjaga wanitanya. Mantaplah si kakek ini, nggak kayak jamet-jamet di luar sana. Dan dari film ini kita bisa memperoleh satu pesan, yaitu cinta nggak memandang umur, tapi memandang dompet. Nggak juga ding, kan di awal si Jin Hee nggak suka sama Yong Tae yang jelas-jelas berduit. Ya, intinya buat kalian yang sedang memperjuangkan seorang wanita, contohlah kegigihan kakek Yong Tae. Dan Om Bigos ingin kembali mengingatkan kalau film ini mengandung banyak adegan pelemah iman. Jadi, jangan coba-coba menontonnya bersama keluarga. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini.